wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Nur Hayati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Hamzah Madi. Hari ini tanggal 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran unit kerja yang berada di SMP Negeri 2 Taniwel Timur, Kecamatan Taniwel Timur, Kabupaten Serang bagian Barat, Maluku. Berikut hasil pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sudah siap untuk menerima pelajaran? Siap, Ibu. Ya, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Mari kita berdoa secara keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Saya, Ibu. Iya, satu orang. Siapa? Aku, Ibu. Ya, Hanau. Kita doakan semoga Hanau cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran dengan kita semua. Ayo, Ibu minta semua berdiri dan menyanyikan lagu nasional yaitu Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Silakan duduk kembali. Kemudian materi kita hari ini yaitu tentang konsep himpunan. Nah, belajar tentang konsep himpunan di sini manfaatnya itu supaya kita mudah berlogika. Apa itu berlogika? Berlogika itu kita bisa mengidentifikasi suatu informasi-informasi dengan jelas, dengan benar. Jadi kalau kita mempelajari himpunan ini, misalkan ada informasi bahwa di situ ada suatu perkelahian. Apakah itu perkelahian benar atau tidak? Berarti kita harus mencari informasi bahwa itu betul-betul berita itu betul atau tidak. Nah, kalau kita secara logika itu hanya cerita-cerita, berarti itu bukan berita, ya, seperti itu. Jadi tujuan dari mempelajari konsep himpunan di sini kita mudah melakukan berlogika. Nah, kemudian ada suatu konsep yang mengatakan bahwa ibu mau bertanya bahwa perhatikan kira-kira ada cewek yang cantik, yang paling cantik menurut kalian itu siapa? Kira-kira siapa yang paling cantik? Kalau kamu, menurut kamu siapa yang cantik? Mas Chandra. Kalau kamu? Ya, Ella. Berarti sudah diketahui bahwa cewek yang cantik di kelas 8A itu dia tidak terdefinisi. Kenapa? Karena menurut siapa? Valen, yang cantik itu Ella. Sedangkan yang menurut siapa? Adriano, yang cantik itu Mas Chandra. Berarti konsep wanita cantik itu bukan himpunan, karena dia tidak terdefinisi dengan jelas. Kemudian ibu mau tanya, di sini siapa yang menggunakan sepatu hitam? Bisa terdefinisi bahwa yang menggunakan sepatu hitam itu siapa saja?
Bisa? Bisa. Karena dia objeknya jelas. Objeknya jelas. Baik, kita akan lanjutkan materi kita hari ini yaitu tentang himpunan. Kita perhatikan pada layar di sini. Itu ada gambar apa? Ikan itu. Ya, gambar ikan yang ada pada di pasar. Itu beberapa jenis ikan yang terlihat di situ. Nah, di situ di gambar kita perhatikan itu suatu objek atau benda yang terdefinisi dengan Jelas. kalau jelas berarti dia merupakan Himpunan. Nah, yang pertama itu apa? Identifikasi himpunan dan himpunan negara. Tujuan yang pertama mengidentifikasi himpunan dan bukan himpunan. Yang kedua, menentukan contoh-contoh kumpulan suatu himpunan dan himpunan. Kemudian menjelaskan suatu himpunan dan bukan himpunan dengan tepat. Yang terakhir menyatakan suatu himpunan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Gunakan hari ini yaitu metode contextual learning atau CTL, di mana langkah-langkahnya yaitu konstruktivisme, itu kita harus mengamati, kemudian mengidentifikasi atau inquiry. Nah, suatu gambar, coba perhatikan. Gambar apa itu? Gambar ikan. Di situ berbagai jenis ikan yang dijual di pasar. Kemudian ibu mau menyampaikan langkah-langkah pembelajaran yang ibu gunakan hari ini yaitu metode contextual learning atau CTL, di mana langkah-langkahnya yaitu konstruktivisme, itu kita harus mengamati, kemudian mengidentifikasi atau inquiry. Setelah itu ibu akan memberikan beberapa contoh bentuk himpunan, contoh himpunan dan bukan himpunan. Kemudian perhatikan ada video pembelajaran. Tapi kumpulan yang seperti apa? Kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Jadi, mana dasarnya? Kumpulan itu adalah kumpulan, tapi harus terdefinisi dengan jelas. Maksudnya apa? Di sini ada beberapa contoh. Manakah yang termasuk himpunan? Di sini ada contoh pertama A. Ini himpunan apa bukan ya? Kita baca dulu. Kumpulan anak-anak di kelasmu yang mendapat nilai matematika 100. Siapa tuh anggotanya? Ada nggak? Anggotanya ada Anis, Rusdi, Caca. Coba kamu dapatnya berapa? Karena Kak, waduh, sepertinya harus dilihat lagi gitu ya. Jadi untuk yang A, karena kumpulan anak-anak di kelas yang mendapat nilai matematika 100. Sudah? Ya, sampai di situ siapa bisa mengajukan pertanyaan? Silakan. Ya, contoh-contoh himpunan. Misalkan contoh himpunan di sini. Di sini misalkan ada contoh himpunan. Kalau ibu tulis di sini himpunan hewan berkaki dua. Apakah dia termasuk himpunan? Kenapa? Coba sebutkan anggota-anggota himpunan dari hewan berkaki dua.
kedua, dia termasuk himpunan karena anggota-anggota dan himpunan hewan berkaki dua ini adalah ayam, burung, angsa, itik, dan lain-lain. Jadi ini dia terdefinisi dengan jelas bahwa hewan itu betul-betul berkaki dua. Misalkan yang kedua itu himpunan siswa perempuan pada kelas, misalkan Daniela, Lasanda, Ipi, Delicia. Jadi semua siswa perempuan yang ada di kelas ini dia termasuk himpunan karena jelas-jelas siswa ini berada pada kelas atau dia terdefinisi dengan jelas. Bagaimana? Delicia, ada pertanyaan? Berdiri. Cara menyatakan suatu himpunan. Bagaimana caranya menyatakan suatu himpunan? Jadi untuk menyatakan suatu himpunan itu seperti yang tadi Ibu sudah bilang bahwa untuk menyatakan suatu himpunan itu harus objeknya harus apa? Sama. Jelas. Sama dalam bentuk apa itu? Dia harus terdefinisi dengan jelas. Ya. Kemudian dia punya misalnya bentuk kelompok. Bentuk kelompok. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Amati LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sudah? Perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Baik, sebelum diskusi, Ibu minta semua berdiri, kita melakukan SBK. Sudah siap? Sudah, Ibu. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Matematika? Siapa aku? Matematika? Kecil. Matematika? Saya suka yes. Baik, duduk kembali, terima kasih. Kemudian silakan berdiskusi. Ya, perhatikan. Kelompok 1. Untuk kelompok 1 apa yang diidentifikasi pada LKPD? Buah berbentuk Yang diidentifikasi apa? Jenis-jenis buah. Jenis-jenis buah. Apa yang diidentifikasi di situ? Yang teridentifikasi? Buah bentuknya beda-beda.
dan warna dan rasa itu berbeda-beda. Ya. Untuk kelompok 1 mereka mengidentifikasi bentuk Buah. dan kelompok 2 apa yang kalian identifikasi? Ya. Apa yang terlihat di situ? Buah bentuk dan warnanya berbeda-beda. Baunya juga harum. Jenis binatang buas. Ya. Apa yang diidentifikasi di situ? Binatang buas hewan berkaki 4, ukuran badan dan warna bulunya berbeda-beda. Kemudian kelompok 4 apa yang diidentifikasi di situ? Mengamati jenis-jenis sayuran. Ya. Ternyata sayuran juga memiliki bentuk yang berbeda dan warnanya pun berbeda. Ya. Baik. Ibu minta tiap satu kelompok presentasikan hasil diskusinya. Baca hasil diskusi yang ada di LKPD itu. Dibaca. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Supaya teman yang sudah siap, saya berserah. Kumpulan binatang yang berbagi dua. Kumpulan binatang yang berbagi dua. Kumpulan siswa yang cerdas, kumpulan buku yang tebal, kumpulan siswa yang tinggi di atas 160 cm, kumpulan lukisan yang indah, kumpulan siswa yang lebih muda. Ya. Itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya. Kasih aplaus untuk kelompok. Sekarang kelompok 2, ayo. Nah, yang lain coba perhatikan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman yang sudah siap, saya persilakan. Kumpulan hewan flora, kumpulan bilangan asli, kumpulan dari 10, kumpulan siswa pintar dalam kelas, kumpulan bunga yang cantik. Ya. Itulah hasil kerja kami. Terima kasih. Iya. Ya, kasih aplaus. Sekarang kelompok 3. Terima kasih teman-teman. Kumpulan siswa pintar dalam kelas, kumpulan hewan flora, kumpulan guru yang baik di sekolah, kumpulan bilangan asli yang proses. Itulah hasil kerja kami. Iya, terima kasih. Sekarang kelompok 4. Aktivitas yang baik menyatakan satu himpunan. C. Mendaftarkan seluruh anggotanya. A. Sampai dengan 1,3,5,79. Ya, baik. Demikianlah hasil presentasi. Iya, terima kasih kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Apakah kumpulan guru baik itu termasuk himpunan? 2. Kambing, anjing, kuda, sapi termasuk himpunan? Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Kumpulan guru baik di sekolah termasuk himpunan karena kita harus melihat kebaikan guru dari segi amalnya. Karena objeknya tidak terdefinisi dengan jelas, maka guru baik bukan himpunan termasuk dalam himpunan. Kedua. Kambing, anjing, kuda, sapi termasuk himpunan karena objeknya terdefinisi dengan jelas.
Ya, baik, terima kasih. Coba aplaus dulu untuk ya. Sekarang kelompok mana yang mau mengajukan pertanyaan? Kelompok 1 atau kelompok 3? Ya, kelompok 3. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan bertanya nomor 1. Kumpulan apakah siswa yang pintar di dalam kelas termasuk himpunan? 2. Anggota dari kumpulan bilangan ganjil apa saja? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk kesempatan yang diberikan kepada saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tidak termasuk himpunan karena siswa yang pintar merupakan himpunan. Suatu objek yang tidak terdefinisi dengan jelas. Kumpulan bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Ya, aplaus untuk kelompok 3 dan kira-kira ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Apa yang disampaikan oleh kelompok yang sudah benar. Iya, baik, terima kasih. Baik, LKPD dikumpulkan. Nah, kembali ke tempat masing-masing untuk mengerjakan soal. Untuk mengerjakan soal di sini, Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah? Silakan kerjakan. Sudah, jangan lupa tulis nama. Sudah? Silakan mengumpulkan soal tes yang sudah dikerjakan. Sudah, baik. Terima kasih. Kita sudah selesai materi kita hari ini. Materi yang kita ajarkan hari ini yaitu himpunan dan bukan himpunan. Kemudian kita sudah bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk himpunan. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Kami sudah bisa menyatakan satu himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Jadi tujuan dari mempelajari himpunan di sini, ya di sini setelah di akhir pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian untuk menerima pelajaran hari ini? Ya, untuk menggunakan metode certificate learning, bagaimana perasaan kalian? Ya, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya minggu depan itu kita akan belajar di materi bisa lihat pada buku siswa pada halaman 117 itu kita belajar tentang penyajian himpunan. Sementara tugas rumah itu nanti dilihat pada soal latihan pada halaman 116. Nah,
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu meminta saudara untuk menulis doa. Teman-teman yang ditulis sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mari. Berdoa selesai. Baik. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat